Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soulmate Lina Purwati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal pretest PPG berdasarkan kisi-kisi terbaru tahun 2002 dengan materi topik kalkulus. Submaterinya adalah limit fungsi dengan indikatornya menggunakan konsep limit fungsi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Yuk kita simak pembahasan soal berikut ini. Soal yang pertama, limit akar x kuadrat min 4x plus 2 dikurangi akar x kuadrat min 8x plus 7 dengan x-nya mendekati tak terhingga. Kalau konsepnya tinggal kita kalikan akar sekawannya, baik pembilang ataupun penyebut. Tapi karena pretest PPG kita terbatas oleh waktu, kita langsung gunakan saja rumus ini. Kalau kita punya bentuk limit akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat plus qx plus r, x-nya mendekati tak terhingga. Ini jika a sama dengan p, a-nya sama dengan p, kita bisa menggunakan rumus di sini. B min q per 2 akar a. Di sini a-nya koefisien x kuadrat, a-nya berarti 1. Di sini p koefisien x kuadrat, p-nya juga 1. Karena sama, kita bisa pakai rumus ini. Nah, b-nya adalah koefisien dari x, berarti b-nya adalah min 4. Di sini q-nya adalah koefisien dari x juga, di sini min 8. Langsung kita pakai rumus b min q per 2 akar a. b-nya adalah min 4, q-nya min 8 dibagi dengan 2 akar 1. Kita punya min 4 tambah 8 adalah 4. 4 dibagi 2 ketemu 2. Selesai. Soal berikutnya, limit sin kuadrat 2x per x kuadrat dikali 1 min 2 sin kuadrat x, x-nya mendekati 0. Nah, di sini ada dua identitas atau sifat yang kita pakai. Nah, pertama adalah kalau kita punya limit sin ax per bx, x-nya mendekati 0, kita langsung ambil koefisiennya saja, yaitu a per b. Kalau pembuktiannya silahkan pakai menggunakan teorema Apit. Kenapa bisa begini? Terus berikutnya adalah kita punya cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, di sini berarti kita akan punya, saya pisah limit sin kuadrat 2x, artinya sin 2x kalikan sin 2x. Nah, di sini x kuadrat artinya x kali x, ini sudah sepasang. 1 min 2 sin kuadrat x, 1 min 2 sin kuadrat alfa saya ganti dengan cos 2 alfa atau cos 2x di sini. Cos 2x, x-nya mendekati 0. Saya pisah. Berarti kita punya limit sin 2x per x, x mendekati 0, limit sin 2x per x, tak pasang sepasang, dikali limit 1 per cos 2x. X-nya mendekati 0, X-nya mendekati 0. Nah, ini sudah sepasang, kita peroleh 2. Ini sudah sepasang, kita peroleh 2. Nah, cos 0 itu 1, 1 per 1. Ketemulah 4. Atau kalau pengen cara cepat, ini kita langsung saja coret sin sama X-nya. Kan dapat 2 kuadrat itu 4, sedangkan di sini 1 dikurangi 2 sin 0, sin 0 itu 0, berarti 2 dikali 1 dikali 1, ketemu juga 4. Jawabannya yang D. Soal berikutnya, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 1, maka limit f2x plus 2h min f2x per h hanya mendekati 0 itu berapa? Sebenarnya kalau kita kerjakan dengan limit, kita cari f2x plus 2h-nya siapa, f2x-nya siapa, itu
bisa, tapi lama. Nah, kita identifikasi dulu. Ini itu sebenarnya adalah definisi dari limit. Ingat, kita itu sebenarnya punya f aksen A itu sama dengan limit FA plus H dikurangi FA per H mendekati 0. Nah, di sini A-nya adalah si 2X. Berarti ini adalah definisi dari f aksen 2X. Sehingga sebenarnya kita hanya perlu cari f2X kemudian turunkan. Kalau fx-nya adalah x pangkat 3 min 2x plus 1, maka f2x-nya tinggal ruas kanan ganti 2x, x pangkat 3 berarti 2x pangkat 3 min 2 kali x, 2 kali 2x ditambah 1, 2x pangkat 3, 8x pangkat 3 min 4x plus 1. Nah, ini tinggal kita turunkan. Arti ini adalah f aksen 2x. F aksen 2x sama dengan 3 ke depan. Ingat rumus ini, kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksennya adalah n ke depan n kali ax pangkat n min 1. 8x pangkat 3 berarti 3 kali 8, x nya pangkat 3 min 1 min 4x berarti min 4 kali 1, x nya pangkat 1 min 1. Ini kan x pangkat 0, jadi 0 aja langsung. Kita punya 24x kuadrat min 4. Selesai. Kalau kita pakai limit akan kelamaan, nanti takutnya waktunya habis. Soal berikutnya adalah limit 1 plus 1/n pangkat n dengan n-nya mendekati tak terhingga itu sama dengan k. Maka nilai limit 1 plus 1/n dipangkatkan 2n plus 1, n-nya mendekati tak terhingga itu berapa? Nah, dengan konsep ini kita itu membutuhkan bantuan logaritma natural gitu. Jadi di sini ada pemisalan. Nanti tetap tuliskan teorema gampangnya. Misal kita di sini misalkan P-nya itu sama dengan 1/n. Karena n-nya mendekati tak terhingga, berarti kan 1/n itu mendekati 0. Nah, dari soal ini kita peroleh limit 1 plus 1/n-nya adalah P pangkat n-nya 1/p. Nah, P-nya mendekati 0. Nah, di sini kita tulis ini sebagai Y gitu. Y-nya sama dengan 1 plus P pangkat 1/p. Di sini penggunaan logaritma naturalnya. Ln Y sama dengan ln 1 plus P pangkat 1/p. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma di mana A log B pangkat N sama dengan N kali A log B, kita peroleh 1/p-nya ke depan. Berarti ln Y sama dengan 1/p ln 1 plus P. Nah, selanjutnya kita tulis E pangkat ln Y biar kembali lagi menjadi Y, yaitu dengan sifat ini A pangkat A log Y kan sama dengan Y. Nah, kalau E pangkat ln Y itu artinya E pangkat E log Y, itulah ln logaritma dengan basisnya E. Nah, di sini sama dengan E pangkat, tak tulis seperti ini ya, kan 1/p dikali berarti ln 1 plus P per P. Nah, di sini Y sama dengan E pangkat ln 1 plus P per P. Nah, baru kita tulis limitnya. Limit Y, P-nya mendekati 0. Nah, di sini karena E itu suatu konstanta, limitnya boleh kita tulis sebagai pangkat. Berarti E pangkat limit ln 1 plus P per P, P-nya mendekati 0. Nah, di sini kita pakai L'Hopital. E pangkat limit turunan ln itu 1/. Ingat, kalau kita punya Y sama dengan ln U, maka Y aksennya adalah 1/U kali U aksen. Nah, di sini berarti 1/1 plus P dikali P. P diturunkan 0 plus 1. Nah, P diturunkan ketemu 1.
P-nya mendekati 0. Nah, berarti kita punya E 1 per 1 plus 1 kan E pangkat 1. Ternyata ini hasilnya adalah E. Nah, kemudian kita lanjutkan limit yang berikutnya, masih menggunakan pemisalan yang sama. Berarti dari sini kita peroleh limit, atau langsung dari sini, Y limit Y P mendekati 0 sama dengan E pangkat limit ini berarti ln 1 plus P dipangkatkan dengan 2P 2 per P plus 1. Nah, pangkatnya kan ke depan tuh, P-nya mendekati 0. Berarti kita punya E pangkat limit 2 per P plus 1 ln 1 plus P mendekati 0. Berarti E pangkat, ini tak samain penyebut dulu, berarti per P, ini 2 ditambah P ln 1 plus P nya mendekati 0. Nah, berarti kita punya, kita turunkan pembilang, turunkan penyebut, pakai L'Hopital lagi. E pangkat limit, ini ada U, ada V, yang pembilang ada perkalian dua buah fungsi. U aksen berarti 0 plus 2 ln 1 plus P, terus ditambah U 2 plus P 2 plus P, V aksen turunan ln 1 per P, 1 per 1 plus P dibagi dengan P diturunkan 1, P nya mendekati 0. Kita tinggal tulis E pangkat 2 ln 1 ditambah 2 tambah 0 dikali 1 per 1 tambah 0. Ln 1 itu 0. Kenapa 0? Karena E pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti E pangkat 2 kali 0 ditambah 2 per 1, 2. Berarti ketemu E kuadrat. Hasilnya adalah E kuadrat. Kalau mau pakai teorema limit Euler, teorema limit Euler itu adalah limit 1 plus 1 per X dipangkatkan dengan X, X-nya mendekati tak terhingga, ini hasilnya E. Nanti kita juga punya limit 1 plus 1 per X dipangkatkan dengan 2 atau KX, X-nya mendekati 0 itu E pangkat K. Konstanta di sini diabaikan, langsung aja ambil di sini. Nah, itu E kuadrat kalau mau pakai teorema. Kalau mau pakai konsep seperti ini. Lanjut ke nomor berikutnya. Nilai A dan B berturut-turut agar limit AX pangkat 3 ditambah BX per X min 1 sama dengan 2. Nah, lihat di sini di penyebutnya, kalau kita substitusi X sama dengan 1 kan per 0. Padahal per 0 itu nggak mungkin 2. Berarti di sini adalah salah satu jenis limit tak tentu. Karena penyebutnya 0, pasti pembilangnya juga 0. Kalau kita substitusikan, berarti A kali 1, A pangkat 3 ditambah B kali 1 hasilnya adalah 0. Itu kalau pakai substitusi. Ini adalah bentuk limit tak tentu. Nah, berarti kita punya kesamaan yang pertama, A pangkat 3 ditambah B itu sama dengan 0, persamaan 1. Persamaan yang kedua setelah pakai substitusi adalah pakai L'Hopital. Turunkan pembilang, turunkan penyebut. Berarti kita akan punya limit AX pangkat 3 plus BX per X min 1, X mendekati 1 itu sama dengan 2. Nah, ini berarti limit AX pangkat 3 diturunkan berarti 3, AX pangkat 2, jangan lupa ini turunan fungsi komposisi, AX nya perlu diturunkan yaitu A, ditambah dengan BX diturunkan menjadi B,
Jadi per X diturunkan ketemu 1, 1 diturunkan ketemu 0. X-nya mendekati 1, ini hasilnya adalah 2. Nah, kita substitusikan si angka 1, kita peroleh 3A kuadrat kalikan A ditambah B itu sama dengan 2. Nah, berarti kita punya 3A pangkat 3 plus B sama dengan 2. Ini persamaan 2. Nah, dari 1 dan 2, 1 tadi kan kita punya A pangkat 3 plus B sama dengan 0. Tarik garis, 2A pangkat 3 sama dengan 2. Berarti kan kita punya 2A pangkat 3 min 2 sama dengan 0. Berarti 2 nya saya keluarkan, A pangkat 3 min 1 sama dengan 0. 2 A pangkat 3 min 1 kalau difaktorkan itu menjadi A min 1 dikalikan A kuadrat min A plus 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh A nya sama dengan 1. Nah, kita punya A pangkat 3 plus B sama dengan 0. Berarti B nya sama dengan minus A pangkat 3. B nya ketemu min 1 pangkat 3. B nya adalah min 1. Sehingga nilai A dan B yang berturut-turut adalah 1 dan minus 1. Oke, cukup sekian pembahasan pretest PPG materi kalkulus dengan submaterinya adalah limit fungsi. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya.